Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian akal. Apa itu dia? Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia. Sehingganya dengan dia berbeda manusia daripada hayawan. Akal itu nur yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia beda dengan hayawan. Hayawan nggak ada akal, dia bisa mikir. Dengan akalnya atau orang, dia bisa mikir. Namanya nur, yufarriqu bihi bainal haqq wal batil. Itu ada cahaya yang orang dapat bedakan. Ini hak, ini batil, ini hak, ini batil. Dengan itu dia punya akal. Mau ngaji, ya apa? Ngaji. Saya kasih tahu saudara, kalau kita berumah tangga sama perempuan, kita namanya suami, dan perempuan itu namanya istri kita. Perempuan itu, saudara, istri fisik kita. Istri fisik. Kedua, istri akal kita. Jadi akal kita suaminya, akal perempuan istrinya. Jadi akal dengan suami istri, akal suami dan istri harus satu akal. Berpikirnya arah tujuannya harus sama. Baru namanya suami istri fil aqli. Suami istri akalnya sama. Tujuan kita kemana bang? Nah, begini nih. Begini. Dunia laki bini, abang pengen akhirat tetap laki bini. Berpikir kita harus sama. Sama-sama ngaji, sama-sama ibadah, sama-sama menuju Allah Ta'ala. Siap. Itu namanya laki bini jisman wa aqlan. Dan laki bini juga, saudara, galban, hati, hati lakinya, bininya, hati, maksudnya, hati istrinya, itu istri daripada hati laki. Hati sama bini. Didik anak bagaimana bang? Sama, saudara. Hatinya sama. Kesukaannya sama. Arahkan supaya sama. Kalau itu biasanya kan makan yang sama. Ya. Beli kasur yang gimana? Yang begini. TV mana? Oke. Motor kena? Oke. Mobil kena? Oke. Makan di mana? Di puncak. Sarapan dulu enggak? Enggak usah. Kita ke puncak sekarang. Puncak. Macet lama. Sampai puncak. Pingsan. Karena dari rumah belum sarapan. Lalu harus penjualan. Makan apa ke puncak? Ini sama fisik. Namanya suami istri fisik. Tapi tidak suami istri di dalam filkalbi. Hatinya bukan suami istri. Yang keempat, suami istri ruh dan rohi. Suami istri harus ruhani. Rohnya suami istri. Di hatinya itu ada Rahman. Di hati suaminya itu ada Rahman, ada siapa di hati? Di rohnya ada siapa? Kalau di hati suaminya ada Muhammad Rasulullah, maka di istrinya harus ada Muhammad Rasulullah. Paham? Kalau di suaminya ada ulama, hubbul ulama, di istrinya harus ada hubbul ulama. Di suaminya ada hubbul Quran, maka di istrinya ada hubbul Quran. Maka ini orang dalam rumah tangga. Suami istri jasadan, suami istri aklan, suami istri galban, suami istri ruhan. Kalau cuma suami istri fisik, ini binatang namanya. Monyet juga sama punya anak, netein. Cuman pola pikirnya beda. Lakinya ngaji, bininya kagak. Bininya ngaji, lakinya kagak sholat. Jadi itu bininya masih manusia, lakinya masih monyet. Ya,
Malam Jumat ada manusia sama monyet naik pun. Apa? Sebab suami istrinya baru fisik. Suami istrinya baru fisik. Belum suami istri akalnya, belum suami istri hatinya, belum suami istri rohnya. Bentuklah keluarga kita bersuami istri, jasadnya, akalnya, hatinya, dan paham begitu? Oh, top sudah. Nanti akan lahir anak-anak soleh sebab dia sama suami dan istri. Anak lahir dari orang yang sama fisiknya, akalnya, hatinya, rohnya. Mahal, mahal, orang mahal. Yang diomongin bandar mulu. Bang, kita belum punya mobil, beli. Maunya mobil apa lo? Udah beli aja, udah gablek. Bang, kita rumah kita baru atuh, beli. Di mana maunya? Bang, motor kita ganti, ganti. Nggak pernah ngomong begini. Bang, kita ngaji di mana ya? Bang, guru kita siapa ya? Bang, saya mau nanya. Pertanyaan saya serius banget. Menanya apa nih? Yang tuntun saya ke Allah siapa bang? Yang nuntun kita ke Allah siapa bang? Tangan kita tuntun. Berdua kita ke Allah Ta'ala. Siapa yang tuntun? Kata lakinya, abang, bukan orang lain. Yang tuntun neng abang. Abang yang cari, abang yang tuntun neng. Nurut sama abang. Insya Allah kita sama-sama ke Allah Ta'ala. Ya Allah, senangnya ini baru laki saya. Itu gua udah 15 tahun rumah tangga baru ketemu laki. Wah. Itu laki yang hakiki. Kalau ketemu yang begitu sama bini, barulah itu baiti jannati. Rumahku surga. Apa? Rumahku surgaku. Buat begitu. Jangan cekcok mulu. Maka dengan dialah boleh menerima ilmu nadhariyah atau pengetahuan yang dikehendaki pikir. Dengan akal orang mikir, dia akan ngerti ilmu. Dan boleh mentadbirkan segala pekerjaan dengan pikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Mentadbir itu saudara, memanage, mengatur, memanage, menyusun segala hal yang sulit karena dia punya akal pikiran. Rumah, bagaimana cara bikin yang bagus? Ini masjid, asalnya kebun. Kalau orang punya akal cerdas, dilihat anaknya. Ini kipas baling-baling kapal, saudara. Betul ya? Baling. Seterusnya dia punya teman orang itu Soekarno Hatta. Dia ngomong sama temannya, Pak, ada baling-baling kapal nggak? Akal. Itu namanya mentadbir dengan akal. Tetapi dan daripadanya tempat tarbiyah dan terpancarnya berbagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Hal juga manfaat hidup, bahagia hidup, ini dia main. Ada satu titipan yang Allah terapkan pada manusia, yang kalau dia digunakan, saudara, potensi manusia bakal keluar. Apa itu dia? Akalnya. Untuk akalnya digunakan sebaik-baik. Gunakan akalmu. Titipan Allah Ta'ala. Akan menjadi manusia luar biasa. Ini dia. Tetapi kiranya akal itu bersendirinya, maka tidak akan dapat akal sejahtera, ya, akal waras dan akan sehat, melainkan
berpandu kepada undang-undang syariat. Tapi saudara, akal itu, kalau akal sendiri, dia tidak bisa menunjukkan satu kebenaran yang hakiki. Harus dipandu dengan syariat, dipandu dengan agama. Belajar tauhid itu, ya. Tapi kalau nggak dipandu dengan agama, dia sesat. Belajar tauhid harus dipandu dengan agama. Manusia itu punya dua potensi, seperti dalam kata Imam Udairepik dalam Hikmatul Tasyri' wa Falsafatih, satu potensi baik, kedua potensi buruk. Dua-duanya ada potensi, tapi kecenderungan untuk menjadi buruk lebih besar daripada menjadi baik. Kecenderungan manusia untuk menjadi buruk potensinya lebih besar. Karena itu, akal kalau tidak dibimbing oleh agama, makin akalnya akan mengusung keburukan itu. Potensi buruknya akan semakin kuat. Turun wahyu, turun agama untuk mengontrol akalnya agar potensi kebaikan melebihi daripada keburukan. Demikian juga undang-undang syara, tidak boleh berjalan mengikuti yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada. Walhasil antara keduanya itu berlaziman dan berhajat antara satu dengan yang lain. Akal berhajat kepada syara dan syara berhajat kepada. Jadi berjalan seiring seiram. Ad-dinu aqlun la dina liman la aqla. Agama itu dipersembahkan untuk orang yang menggunakan akal. Maka tidak bisa masuk agama bagi orang yang tidak. Jadi, agama dengan akal itu dia berdamping. Kita belajar tentang tauhid, mempelajari tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, wujud dan apa, ayo kali nanti jelaskan di tengah. Itu semuanya akan diperkuat oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, agar keputusan akal menjadi sesuatu yang benar dan tepat pada bagian hukum akli. Wallahu a'lam.